Iki obate lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Delu engkas ndang Idul Fitri lur. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya dulu-duluku kabar baik, kabar sehat. Poso terus, poso nutuk, kerjane ya terus. Ngopeni berambang, nek iso ya kudune ya tirakat. Ya dulur, ini waktunya rutinitas penyepraian dulur. Ini nanti apa yang ditambah dan apa yang perlu dijelaskan lagi. Saat ini cuaca sangat buruk. Ayo jalan menuju sawah dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sawah saya kalau lewat jembatan itu selatan. Jembatan itu kan melompat tol itu bisa. Setelah turun lalu ke utara terus ke barat. Nah, sambungannya di sini, pinggir sungai sini. Jadi saat ini bawang merah saya sudah menginjak usia 18 hari. Usianya 18 hari dulu. Kemarin usia 16 hari saya pupuk yang kedua dulu. Dan ini tadi habis sholat subuh saya langsung siram. Jadi saya berangkat datang ke sawah ini 2 kali ini. Tadi subuh, setelah itu pulang lagi membawa tank dan obat-obatan. Sekarang sudah sampai sawah lagi dan jadwalannya nyepray. Jadi kalau mau disepray ini disiram terlebih dahulu. Sebab nanti kalau sudah di obat besoknya jangan disiram. Jadi kalau bisa sekalian siram terus dispray atau ngobat. Nah, kebetulan juga kan habis mupuk usia 16 hari. Jadi siraman harus dimaksimalkan. Sebab itu pupuk sudah ditabur. Kalau bisa ya larut selarut-larutnya. Jadi 1-2 hari 3 hari penyiraman harus dirutinkan. Ya dulur, ndak usah banyak lagi cerita. Sekarang obatnya kita keluarkan. Ki sawangane kok engko mulai awan engko. Tison Gordon Baret. Selanjutnya Asmek. Apa lagi? Antrakol, Fayegu, Nativo, dan selanjutnya ini Nativonya. Selanjutnya Tyson. Dan berikutnya lagi adalah Remasolpe. Sudah sekitar berapa ini? Berapa macam? Kalau dihitung ya memang banyak macam loh. Tambah lagi rumpas dulur ini. Ini dulur kalau lahan sampean, lahan bawang merah ini ditumbuhi rumput. Rumputnya itu biasanya kan ada rumput kecil-kecil itu namanya rumput tuton. Jadi biasanya itu kalau usia belasan ini dia itu tumbuh tuh tuton itu. Sampai tidak usah khawatir. Nanti bisa diobat dengan rumpas.
Sudah, mari kita racik. Untuk peracikan pertama yang dimasukkan yaitu 1 Nativo 2 sendok, 1 2 sendok. Nah, ini Nativo. Supaya apa dulur? Ini tumbuh tunasnya ini bisa kenceng-kenceng, bisa kaku-kaku. Wes, mbuh pokoknya cara ditekoki bahan aktif pokoknya yes sampean waca dhewe engko, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting untuk Nativo ini sampean brambange rebungane iso kaku, iso kenceng-kenceng. Salah satunya bahan aktifnya yaitu tebukonazol. Dan selanjutnya yaitu Asmax, bisa dikasih 15 sampai 20 cc dulu. Ini Asmax untuk penyakit gerandong. Apabila ada ciri-ciri coretan putih pada daun dan akhirnya kalau sudah terlanjur dia akan layu. Layunya tidak semua, pertama tidak semua, layunya 1-2. Berikutnya yaitu kita memakai obat ulat Fayegu, bisa dipakai 15 cc sampai 20 cc. Fayegu ini dengan sistem kerjanya itu sistemik. Jadi nek diobatno ora kena uler, dipangan uler godhonge kuwi ulere akhirnya mati. Wes piye nek jelasno sampean mungkin paham lah. Selanjutnya yaitu Remazol P. Untuk Remazol ini pencegah bulir, dia menstabilkan pertumbuhan. Orang ngendek pertumbuhan, gak menstabilkan pertumbuhan. Jadi Remazol ditambah lagi. Kemarin berapa, sekarang sudah sampai 20 cc. Sebab ini usianya sudah 18. Inilah usia-usia istilahnya fase bulir dulu. Sampai ingat ya, usia 18, 17, 18 itu fase bulir awal. Jadi jangan macam-macam ini, jangan trader. Selanjutnya sampean ini yang hanya ada rumput tutonnya, sampai bisa pakai rumpas. Sampean cukup memakai 10 mili atau 10 cc rumpas sudah tewas. Jadi ndak usah khawatir nanti kalau ada lahanku sawahku iki brambange lagi tukul kaya sukete kaya tukul kan tapi gitu. Sampean delok suket apa? Nah, sukete tuton sampean antem nggo iki 10 cc. Engko tutone amblas. Nah, nanti saya kasih tahu nih contohnya tuton. Dan nanti kalau bukan tuton atau selain tuton, rumput-rumput apa lain lah selain teki lah, sampai nanti bisa memakai prol. Tapi untuk pemakaian prol memang harus dengan cc yang tinggi. Kalau tidak tinggi tidak bisa, lama nanti. Jadi untuk contohnya rumput tuton, nah berikut ini, aduh ini dulur. Oke, meh koyok pari. Iki nek berkembang dia akan menutupi bawang merah. Jadi mekrok dulur. Nek wis mekrok lah katok. Kalah nggo tandurane. Jadi kalau rumputnya tuton atau wekonya tuton, sampai ndak usah takut, ndak usah bingung pokoknya. Wes tukono rumpas dikasih 10 mili atau 10 cc. Alah lah, amblas. Ora usah susah, rasa golekno wong matun. Lah opo? Tukono rumpas ragate tukono 50.000 dik susuk. Kono matun berang-berang dino sampai malah
Biak. Selanjutnya yaitu antrakol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup 6. Wah, 6 kok cukup ya. Untuk antrakol ini 1 memang untuk usia muda, fungisida usia muda dengan bahan aktif propinep sangat penting itu. Selanjutnya tizen dengan bahan aktif zinep 1, 2, 3. Kemarin memakai 2 sendok dulur, sekarang penyeperan ketiga saya kasih 3 sendok. Wah, ini nanti ada istilahnya seninya dulu. Nanti apalagi yang diturunkan, apalagi yang dinaikkan, nanti ada ini sesuai dengan usia juga. Selanjutnya yaitu Gordon ini. Setelah tepung-tepung akhirnya yang cair yaitu Gordon bisa dimasukkan sekitar 20 sampai 25 cc. Jangan lupa diraduk. Setelah dimasukkan obat dimasukkan itu harusnya diraduk sampai benar-benar larut dulu. Setelah Gordon yaitu ini dulur, baret. Banyak kendala seperti yang ada di gambar ini, bawang merah itu. Ini namanya bakteri, kena bakteri kayak gini. Daunnya rusak kayak gejlomot, akhirnya kering sampai popor sampai buah. Repotnya sangat mengkhawatirkan pokoknya. Makanya untuk penyakit bulir itu kalau bisa obatnya bisa dikolaborasi dengan baret, nanti dia akan kerjanya lebih efisien. Sebab kan setiap ada bulir itu kan ada popor yang kena jamur atau bakteri. Itu nanti biasanya kan kalau kenapa setiap bulir kok juga merotoli, lah itu biasanya popornya itu barengan dengan penyakit bakteri atau jamur. Nanti yang pengen obatnya bisa hubungi di WA. Sudah banyak ini teman-teman atau saudara-saudara, dulu subscriber ini sudah pesan banyak sudah ini. Nah dulur, ini 1 timba untuk 1 tangki, tapi nanti diisi lagi ini. Jadi perkiraan 16 liter. Jadi untuk cam-caman yang tadi hanya untuk 1 tangki dulur. Biasanya banyak yang tanya itu waktu lalu itu mengecamnya kok banyak, itu berapa, buat berapa tangki? Ya cuma 1 tangki. Ini awan mulai jelas. Panas loh. Awane lambene garing, gorokane iki kok buntet ngulu itu angel. Kelor, sebelah sawah saya kan jalan tol. Bayo, para pemudik-pemudik, kendaraan ini sangat-sangat rame pol ini. Jadi was-was. Terus aku ya barbe ndang mudik aku ya, tapi mudik ning ndi iki aku? Mudik ya ning sawah. Ya dulur, yang nanti kalau lebaran itu biasanya kalau sampean punya bawang merah itu kadang itu lali, kadang ini gak kopen mergo ditinggal butuh. Tolong kalau nanti
besoknya Lebaran itu ini hari harus sudah disiram dan diobat. Kalau bisa diusahakan. Kalau tidak bisa ya nanti kalau sebelum sholat id ya budale ya weteng terus budal siram wes rapopo. Obat nanti bisa diselingkan juga nanti saat bagaimana caranya. Pokoknya sampai natur piyambak nggih. Dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Muga-muga barokah. Oh ya, ini perlu diinformasikan bagi dulur-dulurku. Untuk saat ini cuacanya cuaca buruk. Tolong untuk penyepraian ini harus hati-hati untuk memasukkan takerannya dan jeda penyepraiannya. Jadi jangan sampai dijeda lama. Pokoknya paling aman ya gang sedino, gang sehari itu paling aman. Nah, sedangkan untuk pemupukan sampean pokoknya pupuknya jangan sampai telat. Jadi waktu mupuk umpama 8 hari atau 9 hari mupuk lagi, jangan sampai telat. Diusahakan jangan sampai telat. Jadi kalau sampean takut untuk mupuk, berarti sampean istilahnya cara wong nanti berambang ijik maju mundur cara atine durung ditotok. Dadine waktu mupuk ya mupuk, setelah mupuk ya besoknya kita siram sambil ngobat, dicengkali obat. Jadi dia akan bereaksi, kita buntuti, kita kawal dengan fungisida. Wis to, beres ning kowe. Pokoke habis mupuk siram, besoknya disiram lalu dispray. Nanti fungisidanya akan suruh ngawal nanti biar pertumbuhannya bawang merah iki gak ngelos, gak istilah cara jalan iki gak menggam kok gladrah ra karuan lho dulur. Dadine fungsine fungisida itu dulur. Wis to, sampean insyaallah nek mau menjalankan metode ini mungkin sampean tidak akan mengenal tanduran bulir dan sebagainya. Jadi untuk keseimbangan tanaman sampean harus memperhitungkan antara pupuk dan fungisida. Apabila sampean memakai pupuk dengan takaran banyak ya fungisida juga begitu, nanti reaksinya juga keras. Jadi sampean harus menyesuaikan. Kalau cuaca buruk kita juga menyesuaikan untuk pemakaiannya. Makanya saya sering bilang kalau ngobat itu sesuai usia dan pertumbuhan. Jadi kalau usianya sudah berapa bisa dibuat patokan, dan pertumbuhan juga gitu. Usia sakmene kok pertumbuhannya buan temen iki kudu sakmene iki tak unggahno lah. Tuh. Nah, faktor cuaca juga gitu. Faktor cuaca itu biasanya kalau cuacanya biasanya kan enak, itu cuaca angin dan ada panas itu biasanya bisa dikategorikan cuacanya bagus. Itu nanti kita pakai standar. Cuacanya buruk ya kita harus tambah. Ini bagi dulur-dulurku yang daerahnya tidak ada tisen, ya tolong disediakan sebelum tanam kalau bisa. Sebab untuk tisen itu sudah melalui praktek saya selama berapa tahun-tahunan itu tisen. Jadi pokoknya wong Nganjuk apa wong ndi wong adoh kabeh iki kok obate kok tisen, nativo, remasol, antrakol, terus baret. Ini berarti wis sumbere ya kok ngene aku karo nggone Mas Adem Cizin wis kuwi.
Jadi ini liane kok nggawa kuwi ya berarti ya ibaratnya ya cabangnya maksudnya iki ya sing melok-melok pengen sinau. Jadi ini ya monggo aja sungkan-sungkan. Jadi untuk pemakaian takaran juga begitu. Sampai cek berapa daerah itu tidak ada, hanya guru gendeng ngeten iki. Sebutannya panggih. Jadi ini ya sing nganggo ya niki. Pokoknya piye ya? Kadang nek cuacane menggila-gila kita itu harus mainnya dengan gila-gilaan. Nek ra edan ya ora keduman. Nah. Wes dulur, kelihatannya sudah selesai dan memang sudah selesai kok kelihatannya. Sudah selesai dan saya ini sudah loyo. Sudah siang, sudah azan zuhur ini dulu. Ya, melanjutkan istirahat nanti. Ya, sebab kan tadi kan sudah istirahat enak-enak dibangunkan untuk sahur. Setelah itu kan sahur, sholat subuh, terus berangkat siram bawang merah. Setelah itu ngobat, baru pulang ini dulu. Cukup sekian dulu ya video dari saya. Semoga video saya mendapat tempat di dulur-dulur semua. Jadi jangan lupa, ini untuk kebutuhan sampean-sampean, tolong di subscribe biar nanti tidak ada banyak pertanyaan lagi, pertanyaan yang sudah saya utarakan atau katakan. Jadi harus di subscribe dan di like. Pokoknya kok ndelok atau nonton video ini kok tidak di subscribe, berarti kan yo istilahnya tidak di subscribe atau tidak suka. Kalau di subscribe itu ibaratnya kalau makan ya baca bismillah. Nah itu. Tapi kalau sudah baca bismillah ya, kalau sudah selesai ya kita ucapkan alhamdulillah, diklik pakai jempol. Suka itu alhamdulillah, bersyukur. Nek gak disuka berarti ya syukure kurang. Untuk saudara-saudaraku, dulu-duluku, kalau yang sudah subscribe dan selalu klik tombol suka, semoga ilmu yang saya sampaikan, video-video saya dari dulu-dulu ini semoga barokah bagi sampean-sampean semua. Semoga tanamannya selalu bagus dan bisa untuk kehidupan yang lebih layak lagi untuk hasil itu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.